Erick Thohir angkat bicara soal peluang naturalisasi pemain Liga Top Eropa. Ambisi sepak bola Indonesia untuk terbang lebih tinggi di kancah dunia terus bergulir. Fokus kini tertuju pada perburuan talenta-talenta grade A yang tengah merumput di kompetisi elit Eropa. Menanggapi peluang besar ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan yang tegas sekaligus menyentuh sisi emosional nasionalisme. Beliau mengungkapkan rasa antusiasnya jika para pemain kelas dunia tersebut bersedia merapat ke skuad Garuda. Ya, kalau saya sangat senang, jika memang ada, tentu akan membuat skuad Garuda makin kuat, ujar Erick dengan nada optimis. Namun, bagi Erick, ini bukan sekedar soal menambah jumlah pemain naturalisasi. Ada standar tak kasat mata yang beliau tetapkan, yakni penyatuan antara logika profesional dan ketulusan jiwa. Kami tidak hanya membawa banyak orang, saya sangat percaya hati dan pikiran harus hadir bersama, ungkapnya. Baginya, kecintaan terhadap tanah air adalah bahan bakar utama yang akan membawa semangat tersendiri dalam meraih hasil maksimal di lapangan hijau. Erick Thohir juga memberikan catatan penting mengenai komitmen. Beliau tidak ingin ada keraguan dalam membela merah putih. Baginya, menjadi bagian dari Garuda adalah panggilan jiwa, bukan paksaan. Saya pribadi tidak akan memaksa hati pemain yang masih ragu atau setengah-setengah. Ini soal nasionalisme, terangnya dengan tegas. Lalu, sejauh mana proses pemantauan tersebut berjalan? Erick ungkapkan bahwa saat ini tim pelatih sedang bekerja di lapangan. Untuk saat ini masih belum. Coach Herdman sedang ke Eropa bertemu dengan pemain kita yang bermain di sana. Ya, mungkin sekalian memantau calon-calon pemain yang mungkin cocok dan bisa dinaturalisasi, pungkas Erick Thohir. Kini publik sepak bola tanah air menanti, siapakah sosok grade A selanjutnya yang hatinya akan terpanggil untuk terbang bersama Garuda. Gelombang tuntutan dari para supporter sepak bola tanah air mulai memuncak. Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) kini didesak untuk segera menambah intensitas kompetisi resmi di tanah air guna mengimbangi meningkatnya standar permainan nasional. Desakan ini muncul bukan tanpa alasan. Kehadiran deretan pemain diaspora berkualitas tinggi dalam beberapa musim terakhir dinilai telah meningkatkan standar permainan di liga domestik secara signifikan. Namun, para supporter menilai talenta-talenta hebat ini akan sia-sia jika jumlah pertandingan dalam satu musim masih sangat terbatas. Kualitas pemain kita sekarang sudah jauh berbeda, terutama dengan banyaknya pemain diaspora yang berbondong-bondong bermain di sini. Sangat disayangkan jika mereka hanya bermain dalam jumlah pertandingan yang sedikit, ujar salah satu perwakilan komunitas supporter. Menurut para penggemar, penambahan kompetisi atau turnamen pendamping seperti Piala Indonesia atau Piala Super Indo, Super Cup, turnamen yang lebih terstruktur menjadi harga mati. Hal ini dianggap sebagai solusi mutlak untuk menjaga stabilitas performa pemain dan memastikan grafik kualitas sepak bola nasional terus menanjak. Tanpa adanya jumlah pertandingan yang memadai, dikhawatirkan kebugaran dan sentuhan bola para pemain tidak akan mencapai level maksimal. Oleh karena itu, supporter berharap PSSI dan PT LIB segera merancang kalender sepak bola yang lebih padat, namun profesional, demi kemajuan ekosistem sepak bola Indonesia di masa depan. Geser Jay Itzes, Crescencio Summerfield bakal jadi pemain termahal di era John Herdman. Belakangan ini, jagat sepak bola tanah air sedang dihebohkan dengan munculnya nama bintang West Ham United, Crescencio Summerfield. Pemain sayap yang merumput di Premier League ini mendadak viral setelah rumor mengenai darah keturunan Indonesianya kembali mencuat ke permukaan. Nama Summerfield mulai ramai diperbincangkan usai salah satu media Indonesia Abroad mengulas daftar pemain grade A yang secara teknis masih berpeluang dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika proses ini benar-benar terjadi,
Bukan hanya lini serang Garuda yang akan semakin mematikan, tetapi rekor pemain termahal pun akan pecah. Saat ini status pemain termahal di timnas Indonesia masih dipegang oleh sang tembok kokoh, Jay Itzes. Namun jika membandingkan nilai pasar keduanya, Summerville berada di level yang berbeda. Berdasarkan data Transfermarkt, Jay Itzes memiliki nilai pasar di kisaran 173,8 miliar rupiah. Sementara itu, Crescencio Summerville yang menyabet gelar Championship Player of the Season tahun lalu memiliki nilai pasar angka 382,4 miliar rupiah. Kenapa Summerville begitu istimewa? 1. Pemain Premier League. Jam terbangnya di kasta tertinggi Liga Inggris bersama West Ham United adalah jaminan kualitas. 2. Usia emas. Masih sangat muda dan memiliki potensi berkembang yang luar biasa besar. 3. Insting gol. Ketajamannya di lini sayap akan menjadi solusi bagi produktivitas gol skuad asuhan John Herdman. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak PSSI maupun sang pemain mengenai proses naturalisasi. Namun membayangkan Summerville mengenakan jersey merah putih tentu menjadi mimpi indah bagi para pecinta sepak bola nasional. Apakah Summerville benar-benar memiliki paspor hijau di masa depan? Kita tunggu saja kejutan dari saktinya lobi-lobi PSSI. Dulu di Eropa, kini berlabuh di Liga 1. Media Malaysia sindir penurunan karier pemain naturalisasi Indonesia. Euforia program naturalisasi timnas Indonesia nampaknya mulai mendapat sorotan tajam dari negara tetangga. Media olahraga kenamaan Malaysia, Makan Bola, baru-baru ini merilis ulasan pedas mengenai nasib para pemain keturunan Indonesia yang sempat meniti karier di kompetisi elit Eropa, namun akhirnya pulang kampung dan bermain di kompetisi domestik Liga 1. Media tersebut menyoroti bahwa kepindahan para pemain ini ke Liga Indonesia dianggap sebagai tanda penurunan kualitas dan kegagalan bersaing di level internasional. Mereka menilai, alih-alih menjadi batu loncatan untuk tetap berada di level tertinggi, Liga 1 justru menjadi zona nyaman bagi para pemain naturalisasi yang kariernya mulai meredup di benua biru. Proyek mega naturalisasi Indonesia nampaknya tidak seindah yang disangka. Pemain-pemain yang dahulunya dijulang karena beraksi di Liga Elit Eropa, kini dilihat layu dan terpaksa memilih Liga 1 Indonesia sebagai destinasi terakhir demi menyambung kelangsungan karir, ujar Makan Bola. Persoalannya, adakah kualiti mereka masih di tahap terbaik untuk membantu sang Garuda, atau sekedar nama besar yang semakin pudar? Hakikatnya, beraksi di liga domestik sendiri setelah gagal bersaing di Eropa membuktikan bahwa kualitas pemain warisan ini mungkin tidak setinggi mana jika dibandingkan dengan tuntutan bola sepak modern.